terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria. Ada gambar-gambar, ada berapa gambarnya? Syukur kepadamu. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukannya Maria, bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku surga, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Marilah kita berdoa. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah. Padahal tempat yang lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Bagi para Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya, banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak,
sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang susah, sekarang dan waktu kami mati. Salve Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang susah ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Tuhan, katakanlah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus terjatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang menjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Engkau telah menebus Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, dosa dan pelanggaran. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kepada kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, Dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebusnya. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya untuk beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya?
Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukannya untuk aku. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan disalib Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung secara salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menempati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dari salib Kau melihat dan berilah yang memuja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Bapa, agar kami melihat kesengsaraan sengsara-Mu menyucikan kami dari dunia dan mengangkat kami ke surga. Sengsara-Mu menjelaskan
yang benar, serta kasih abadi yang membuat iman kepercayaan kami penuh tanpa keraguan. Buatlah pada saat terakhir hidup kami di dunia ini semakin menghayati sengsaranya, supaya kami semakin dekat kepadamu, ya Tuhan, agar kami dapat memperoleh kedamaian yang kau janjikan. Amin. Kepala pasukan dan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Kau telah menyelamatkan kami, sebab kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini telah boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebusnya. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda dan doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Lalu mulut mengambil jenazah Yesus dan melemparinya dengan kain benang dan membuatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kuburan baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dengan Kristus
dihapus dengan kematiannya. Oleh pembaptisan kita tetap dikuburkan bersama-sama Dia supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan kemuliaan. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau dan untuk hidup abadi. Kaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian. Tapi dua masing-masing berdoa. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah amat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena dapat mengenang Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu penutup. Dari belakang aja. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Perjalanan salib suci kita pada kesempatan pagi ini telah usai. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi refleksi hidup kami dan bisa dijalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari. Mampu dan mau meringankan beban orang lain dan mau untuk mengikuti jejak Kristus. Amin. Amin.
Minta apa? Minta saran. Aduh, buru-buru tutup pintu. Selesai. Kopi iki. Ntar dulu.